fraksi Partai Golkar. Pemandangan umum fraksi Golkar terhadap Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Banyuwangi, yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan, yang terhormat Saudara PLH Sekda, para asisten dan staf ahli, kepala dinas, badan kantor, pimpinan instansi vertikal, serta komponen pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, sahabat-sahabat wartawan yang kami banggakan. Pada pagi menjelang siang hari ini, kita bisa dipertemukan kembali dalam rapat paripurna. Patut kita syukuri dan berbahagia karena kita dikaruniai Tuhan yang Maha Kuasa berupa kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas dengan baik. Sebagaimana dalam agenda bahwa rapat paripurna ini merupakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pada kesempatan ini kami fraksi Golkar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas usahanya dalam menyusun Raperda dimaksud. Mengingat pentingnya, maka kita perlu mencermati secara seksama dan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rapat paripurna yang berbahagia. Selanjutnya terkait dengan substansi dari Raperda dimaksud. Setelah mencermati nota penjelasan Bupati pada tanggal 8 September 2025, fraksi Golkar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kami fraksi Golkar menyambut sangat baik usulan Raperda ini. Data yang disampaikan membuktikan bahwa Banyuwangi sedang berada pada lintasan tepat yang sangat positif. Prestasi di bidang pariwisata adalah aset kolektif kita semua yang harus kita jaga dan kita tingkatkan. Raperda ini hadir pada saat yang tepat, bukan untuk membatasi, tetapi justru untuk melindungi apa yang telah lama kita bangun bersama. Fokus pada penciptaan lingkungan yang nyaman dan aman adalah kunci untuk membuat wisatawan betah. Promosi kebaikan dan kembali lagi yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Fraksi Golkar sangat sepakat bahwa ini bukan sekedar tentang aturan, tetapi tentang pembangunan budaya dan partisipasi masyarakat. Kita berharap dalam pembahasan panitia khusus nanti kita dapat menyempurnakan draft ini dengan prinsip-prinsip yang pro rakyat, mudah diterapkan dan berkeadilan. Fraksi Golkar memberikan dukungan penuh terhadap prinsip dan tujuan dari Raperda ini. Kami mengapresiasi inisiatif eksekutif untuk terus menyempurnakan regulasi guna meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di Banyuwangi. Mengingat nilai strategis dari Raperda ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa poin yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembahasan mendalam, diantaranya sebagai berikut. Pertama, aspek pengawasan dan penegakan. Bagaimana mekanisme pengawasan akan dilakukan agar tidak berpotensi pada penyalahgunaan wewenang oleh aparat? Apakah akan ada satgas yang melibatkan unsur masyarakat? Kedua, adanya sanksi yang edukatif. Kita mendorong agar sanksi yang diatur tidak bersifat represif semata, namun lebih mengedepankan yang bersifat edukatif dan restoratif.
Ketiga, adanya perlindungan masyarakat marginal. Bagaimana Raperda ini menjamin bahwa penertiban tidak akan menggusur atau mengorbankan hak-hak pedagang kecil, masyarakat miskin, dan atau kelompok rentan lainnya. Prinsip keadilan sosial harus menjadi prioritas. Kami fraksi Golkar berharap Raperda ini bisa menjadi instrumen yang memayungi semua pihak, melindungi masyarakat, dan bukan alat represi. Harapan kami dalam proses pembahasan diperlukan banyak masukan yang konstruktif. Rapat paripurna yang terhormat, dengan pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan data empiris sebagai landasan urgensi pengajuan Raperda, fraksi Golkar menilai bahwa ini adalah praktek yang baik dalam perumusan kebijakan. Dari segi aspek hukum, Raperda ini memiliki landasan kewenangan yang kuat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penyempurnaan dari Raperda sebelumnya juga merupakan suatu keniscayaan hukum yang menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Secara konseptual, kami memberikan penguatan bahwa Raperda ini tentunya sangat diperlukan, sehingga sebagaimana kita merumuskan detail norma pasalnya agar efektif di lapangan dan sesuai dengan prinsip good governance. Data kunjungan wisatawan yang eksekutif sampaikan adalah suatu modal yang sangat mendasar, tetapi juga memerlukan pengelolaan ruang publik yang baik. Raperda ini sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap kawasan wisata, pusat kuliner, ruang terbuka hijau, dan kawasan strategis lainnya. Sebab citra Banyuwangi sebagai destinasi kelas dunia tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh rasa aman, tertib, bersih yang dirasakan oleh wisatawan. Yang perlu kita dorong bagaimana rata-rata menginap wisatawan agar lebih lama, sebagaimana membuat mereka betah dan kerasan tinggal di Banyuwangi. Sebagai sebuah alternatif, bisa dibuat ruang-ruang di mana para wisatawan dapat bekerja sama dengan UMKM lokal, sehingga iklim investasi juga ikut berdampak. Rapat paripurna yang terhormat, fraksi Golkar berpendapat bahwa kita perlu memastikan bahwa Raperda ini tidak tumpang tindih. Sekali lagi, Raperda ini tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan yang lain seperti Perda tentang RT/RW atau Perda Perlindungan Anak dan Perempuan, sehingga harmonisasi regulasi mendapatkan perhatian yang khusus. Pada pasal 9 mengenai tertib lalu lintas dan angkutan jalan, kami memandang perlu penajaman mengenai diksi tertib lalu lintas karena berpotensi sama dengan kewenangan pihak kepolisian dalam undang-undang lalu lintas. Harapan kami dapat dijabarkan secara detail perihal tertib lalu lintas itu apa saja, sehingga lebih jelas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu perihal standar harus diperjelas dan lebih detail, antara lain tertib angkutan jalan dan tertib jalan itu meliputi apa saja, sehingga disinkronisasikan dengan perda yang sudah ada secara teknis, sehingga isi perda ini tidak tumpang tindih. Sekali lagi, tidak tumpang tindih dengan norma yang telah diatur, sehingga perda ini bersifat simplikatif, efektif, dan efisien. Rapat paripurna yang terhormat, sebagaimana dalam Raperda bagian keempat pasal 12 ketertiban lingkungan, fraksi Golkar memandang perlu adanya kejelasan definisi operasional yang jelas guna menghindari multitafsir. Kami mengajak kita semua merenungkan sebuah persoalan yang sudah lama menjadi sorotan, tapi hingga kini belum juga menemukan solusi yang tuntas, yaitu masalah sampah yang menumpuk di daerah wisata. Kita semua tahu bahwa daerah wisata seharusnya menjadi wajah indah dari suatu daerah, tempat orang datang untuk menikmati keaslian alam, keunikan budaya maupun suasana rekreasi yang menyegarkan. Namun sayangnya di banyak lokasi wisata yang justru kita temui adanya tumpukan plastik, botol, sisa makanan hingga sampah-sampah lain yang mencemari pemandangan. Persoalan ini tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga mencoreng citra wisata kita. Bayangkan wisatawan yang datang jauh-jauh dengan harapan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, justru disuguhi pemandangan tumpukan sampah yang berserakan juga. Akibatnya mereka kecewa dan tidak menutup kemungkinan akan enggan untuk kembali lagi. Permasalahan semakin rumit karena belum ada solusi
nyata yang diterapkan secara konsisten. Program kebersihan memang ada, tetapi seringkali hanya bersifat sementara, tergantung pada kegiatan gotong royong atau event tertentu. Setelah itu sampah kembali menumpuk. Sementara itu kesadaran masyarakat maupun wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Rapat paripurna yang berbahagia, kita harus jujur bahwa persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan menyediakan tempat sampah. Lebih dari itu, kita membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di kawasan wisata. Edukasi kepada pengunjung harus diperkuat, aturan tegas harus ditegakkan, dan yang tidak kalah penting adalah kesadaran kita semua untuk menjaga lingkungan. Selama bulan ada komitmen bersama dan langkah nyata yang konsisten, masalah sampah di daerah wisata akan terus berulang, menjadi beban yang merusak lingkungan dan menurunkan daya tarik wisata kita. Mari kita jadikan masalah ini sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintahan atau pengelola, tetapi juga masyarakat dan wisatawan. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar menjaga keindahan tempat wisata agar tetap bersih, lestari, dan membanggakan. Rapat paripurna DPRD yang berbahagia, terkait penyelenggaraan kegiatan yang menimbulkan kebisingan atau polusi suara melebihi batas yang telah ditentukan, ini perlu standar yang jelas batasannya. Bagaimana dan berapa maksimum tingkat kebisingan yang diperbolehkan, sehingga lebih jelas pengaturannya. Karena selama ini standar yang diterapkan itu sangat tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Rame-ramenya musik sound horeg, standarnya berapa? 85 satuan sekian. Itu sama dengan sound yang hanya diangkut dengan pickup ya. Mohon ini menjadi perhatian serius bagi teman-teman. Terkait tertib sosial, bahwa pengaturan tentang pelajar dilarang keluar lingkungan sekolah tanpa izin, hari ini perlu diperjelas, didetailkan ketentuannya. Apabila tidak jelas, maka akan berpotensi akan dikenakan sanksi, lebih-lebih sanksi pidana sesuai yang ada di klausul Raperda kali ini, yaitu pada bab tentang ketentuan sanksi pidana. Rapat paripurna DPRD yang berbahagia, demikian pemandangan umum dari fraksi Golkar. Selanjutnya kami meminta tanggapan dari pemerintah daerah terhadap apa yang telah kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon izin pimpinan Pak Wagub, saya juga punya pantun ini, pantun penyemangat ya Bapak Ibu untuk kita semua. Terkhusus pantun ini kepada teman-teman yang nanti tergabung dalam pansus dan teman-teman eksekutif yang ikut membahas. Berikut kami bacakan. Madyang sego tempo nglawe sate usus, menyang nong alas purwa jumut wae nongko, gancanono bahas raperda ana ring pansus, kadung marek dibahas, perja iki aju bareng-bareng dijogo. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi 10 September 2025, fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ketua Umi Kulsum SH, juru bicara Sofiani. Terima kasih.